Kesultanan Buton. Bagian 1. Dibangun dari persekutuan desa. Kesultanan Buton terletak di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kerajaan Buton juga terdokumentasikan di Naskah Negara Kertagama, sebuah kitab yang berasal dari masa Majapahit. Dalam naskah yang ditulis oleh Empu Prapanca tersebut, terdapat nama Butuni yang merujuk pada kerajaan Buton, sebuah kerajaan yang bercorak agama Hindu. Ketika itu, sudah terjalin hubungan yang baik antara kerajaan Buton dengan kerajaan Majapahit. Salah satu peninggalan Kesultanan Buton masih bisa ditemukan sampai sekarang adalah benteng Keraton Buton yang terletak di kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Benteng ini memiliki luas hingga 23 hektar, sehingga tercatat sebagai benteng terluas di dunia. Kesultanan Buton dikenal memiliki tradisi suksesi yang unik. Para pemimpin tidak dilantik berdasarkan keturunan langsung, tetapi melalui pemilihan oleh sebuah dewan yang disebut Sio Limbona. Hal inilah yang membedakan Kesultanan Buton dengan kerajaan atau kesultanan lainnya di Nusantara. Pada kisaran awal abad ke-13, 4 kelompok pendatang dari Melayu datang ke Pulau Buton. 4 kelompok itu datang dalam rentang waktu yang tidak bersamaan. Kelompok-kelompok pendatang dari Melayu itu kemudian mendirikan sebuah desa yang terpisah satu sama lain. Sementara desa-desa dari Melayu mulai berkembang, di beberapa tempat lainnya sudah berdiri terlebih dahulu desa-desa adat penduduk asli Buton. Dalam perkembangannya, terjadi interaksi yang cukup baik antara desa-desa pendatang dari Melayu dan desa-desa adat. Desa-desa tersebut pada abad ke-14 bersepakat untuk melebur dan membentuk sebuah kerajaan. Kerajaan yang baru berdiri itu dipimpin oleh seorang raja perempuan yang bergelar Raja Putri Wakaka. Raja Wakaka dan dilanjutkan para pemimpin Buton berikutnya mengucapkan sumpah sebagai Raja Buton di atas sebuah batu berlubang yang disebut dengan Batu Popawa. Satu kaki raja dimasukkan ke dalam lubang batu tersebut. Dalam pelantikan, sang raja akan mengucapkan sumpah bahwa dirinya akan terhisap masuk ke dalam bumi jika berlaku tidak adil dalam menjalankan tugasnya. Dalam perkembangannya, Kesultanan Buton tidak menerapkan sistem monarki atau kekuasaan berdasarkan keturunan langsung, tetapi penunjukan yang dilakukan oleh Dewan Pemilihan yang disebut dengan Sio Limbona. Sio Limbona artinya adalah 9 menteri utama. Pembentukan Sio Limbona dilakukan pada masa Sultan keempat. Kerajaan Buton pada masa kebesarannya mencakup wilayah Pulau Buton, Pulau Muna, Pulau Kobaena, Pulau Wawoni, dan Kepulauan Tuang Besi. Buton yang merupakan salah satu sumber cengkeh yang menjadi tujuan para pedagang dari berbagai penjuru di Nusantara. Pulau yang dilintasi jalur perdagangan ini lebih banyak menjual cengkeh karena tanahnya tidak begitu subur untuk menghasilkan aneka tanaman rempah-rempah. Buton yang dilintasi jalur perdagangan di Nusantara ini berhasil tumbuh sebagai negara maritim. Hasil pertanian yang tidak begitu baik berhasil diatasi dengan hasil laut yang melimpah. Setelah Raja Putri Wakaka wafat, kepemimpinan Buton dilanjutkan oleh Putri Raja Bulawambona. Putri Raja Bulawambona kemudian digantikan oleh Panca Patola yang bergelar Batara Guru. Pada masa kekuasaannya, wilayah Buton mengalami perluasan hingga ke Pulau Kobaena. Kobaena adalah pulau yang subur dan menghasilkan padi. Itulah kenapa pulau tersebut disebut dengan Kobaena, yang artinya tempat yang banyak padinya. Pada masa kekuasaan Raja keempat, yaitu Tuarade, wilayah kekuasaan Buton meluas lagi hingga ke Todangan, Bataoga, dan Wawoangi. Di era kekuasaan Raja kelima, Mulaye, yang memimpin dari tahun 1511 hingga 1538, kekuasaan Buton berhasil mencapai Luwu, Koname, dan Muna. Melalui perkawinan politik, wilayah-wilayah tersebut berhasil tunduk pada kekuasaan Buton tanpa melalui aksi militer.
Pada masa-masa tersebut, Buton telah berhubungan dengan banyak kerajaan dengan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda. Agama Islam pun telah dikenal dari para pedagang Arab, Pasai atau Malaka. Pada abad ke-16, seorang ulama dari semenanjung Malaka, Syekh Abdul Wahid, datang ke Buton untuk menyebarkan agama Islam. Penyebaran agama Islam berhasil masuk hingga istana, sehingga mulai pun menjadi Muslim dan bergelar Muhammad Idham. Sebagai negara pesisir, Buton juga tidak lepas dari gangguan keamanan yang dilakukan oleh bajak laut. Laki Laponto, menantu dari Mulai, berhasil menghalau para bajak laut. Labalautio, pemimpin gerombolan bajak laut itu, tewas di tangan Laki Laponto. Atas jasanya ini, kelak, Laki Laponto akan menduduki puncak kepemimpinan di Buton.